Oke. Kita di episode ke-11. Kita bersyukur sekali. Mungkin di thumbnail udah kelihatan ya. Iya. Bintang tamunya baru kali ini kami berhasil om-om di sini menghadirkan menjerumuskan seorang gadis belia yang tidak tahu apa-apa, yang kita berhasil menjebak. Yang bingung nggak tahu kenapa harus di sini. Iya, karena kita tadi udah nyiapin mobil van tertutup gitu kan, terus kita pancing pakai permen loli. Oh. Kita langsung masukin aja ke sini kita. Gawat. Gak boleh. Gak boleh. Oke, kita perkenalkan Hari ini kita di mana? Nah, Hari ini kita ada di mana? Ini ada sebuah tempat kita berpodcast, namanya unik sekali. Namanya Reneo Space. Reneo Space. Reneo itu kalau bahasa Jawa kemarilah. Iya, kemarilah. Aturan kurang M ya, Mas? Iya, kurang Asli. Mereneo. Cuman di sini Reneo. Ini daerah Cipinang. Kita kenapa Cipinang? Karena kebetulan ini semua jauh. Jadi biar semua ngerasain jauhnya, kita ketemu di Cipinang aja. Karena Di Pondok Bambu sih tepatnya. Pondok Bambu. Dekat penjara wanita. Jadi tadi kita ketemu kan, nemuin satu yang dekat, lagi jalan-jalan dekat situ, kita ambil. Oh, sengaja Mas. Iya. Saya merasa kayak omong jahat. Makanya disamarkan identitasnya, namanya karena beliau takut ya. Takut. Reputasi kalibrasi komik itu udah jelek banget ya. Untuk ada di sini. Sekarang kami menghadirkan penjahat wanita. Jadi kemarin kan laki-laki sekali ya. Nanti takutnya kita dicap sama patriarkis sekali gitu kan. Jadi kita memang Hari menghadirkan ini kita datangkan sosok wanita, panggil saja Mbak Si. Mbak Si. Si-nya itu SHE apa? SHE apa C? C. Oh. Mbak C. Jadi mohon buat teman-teman yang lagi nonton kita langsung di-search aja. Iya. C. Siapa nanti ketemunya ya. Dapat tahu. Nah, kenapa hari ini Mbak C kita undang? Karena sudah ngindi webtoon. Ngindi webtoon. Ngindi. Belum official nih Mbak C ya? Belum official. Belum official. Tapi Naik. udah chapternya udah banyak Mas. Sorry nih nanya, saya kan Iya. kurang paham nih sama webtoon. Langsung nanya aja ke Ya silakan dulu. official nggak official itu dari mana sih? Oh. Maksudnya untuk menjadi official gitu caranya sebenarnya dilihat apanya sih? Ya mudah lah sama. Pokoknya kalau misalnya sesuatu yang bisa diterima oleh pembaca lebih gampang, itu pasti otomatis langsung mudah. Enggak, maksudnya apa? Kalau official mungkin udah menghasil dibayar oleh webtoon, kan? Nah, Kalau otomatis itunya dong, secara cerita nggak bisa sekreatif kita yang kita mau. Oh, karena ada Otomatis editorial. harus Sebenarnya. ada editorial. Saya baru tahu. Jadi ceritanya nggak bebas apa. Nah ini yang memotivasi Mbak Si untuk terus mengerjakan webtoon ini, padahal nggak ada duitnya apa? Nggak ada. Itu Ya kan pasti ada motivasinya dong. Hah? Bikin cerita. Mau menyampaikan cerita. Oh, mau Sendiri. menyampaikan cerita. Dulu aku nggak bisa gambar. Terus Aku orang normi biasa dulu. backgroundnya memang kuliah atau apa di dunia seni? Kalau kuliah aku di desain, jadi masih ada 11. Masih ada ya. Oh. Cuma kalau misalnya untuk ke gambar, aduh, aku punya satu lagi yang lebih jadul lagi, gambarnya lebih kacau lagi. Jadi dulu sebenarnya aku cuma mau nyampein cerita, karena dulu nggak ada platform sekarang yang kayak WhatsApp gitu, WhatsApp apa itu? Line webtoon. Ya pokoknya yang untuk baca novel-novel itu dulu. Wattpad. Dulu nggak ada, belum ada kan? Nah otomatis orang lebih condong ke arah komik. Ya udah aku tabrak ke komik. Karena tulisan tuh orang kayaknya dulu ya minim literasi. Tapi ini harus dilurusin dikit nih. Iya, kenapa? Iya. Kan kata Mbak Si kan Indonesia, bukan Indonesia, mungkin kami kita nih minim literasi. Tapi sebenarnya menurut penelitian Indonesia itu ternyata minat bacanya kedua tertinggi loh di dunia. Masa sih? Iya. Coba dicek. Tapi apa yang dibaca? Oh iya dibaca. Facebook, IG gitu. Ini saya pernah
pernah baca gitu entah di mana gitu, ternyata kita tertinggi tapi ya itu tadi ya yang salah yang dibacanya gitu. Oh ingin bercerita tapi tadi mentionnya ada gambar yang lebih jelek dari ini. Iya. Buta apa matanya? Ini bagus loh ini. Oh, enggak, bukan ini kan udah yang udah jam sekarang, udah recently lah. Dulu itu jam pertama banget aku buka webtoon gambarnya aduh kayak orang gambar tangan kiri. Oh. Untuk yang kidal, kami tidak bermaksud untuk bercanda kita mah santai aja di sini mah. Oke. Kenapa ini ada kentang? Hah? Oh boleh, monggo nih. Monggo. Biar Mbak Si bisa membuka sedikit cadarnya. Kita sengaja supaya nanti pas di screenshot ngerasa bahwa ini kok episode kali ini membawa wanita yang ditutup. Ini lagi pakai gini sekali. Kan, tapi kalau buka cadar lebih ini loh. Kayak ini mantannya Virgon tuh kan buka cadar untuk menafkahi ya. Mbak Sir. Kalau nggak ada mantan Virgon gitu. Oh ini diambil video ini kita ngetek di tanggal 20 Mei ya. Oke, kembali ke webtoon. Ini sampai sekarang masih dikerjakan nggak serial yang sedang dikerjakan? Serialnya masih jalan, cuma aku belum sempat melanjutin lagi sebab tahu lah. Update-nya terakhir kapan? Masih dalam tahun ini atau? Tahun lalu. Hah? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya? Aku sendiri udah lupa. Oh, berarti dari 2003 ini belum ada update sama sekali? Ada di tanggalnya di situ. 2023. Ini boleh di-back nggak? Oh jangan. Jangan di-back. Oh iya. Kita jadi mimin di sini. Awal-awal ini deh, awal-awal tahun deh. Ini kayak diari ya, aku rasanya. Maksudnya? Ya, karena judul nggak boleh orang tahu, ya kan disamarkan, disamarkan. Seberapa Padahal besar? pengen menyampaikan sebuah cerita, kan kontradiksi kan. Kalau pengen menyampaikan sebuah cerita kan harusnya biar orang tahu nih, gue punya cerita, gue punya webtoon ini. Karena ini itu ceritanya panjang, nggak bisa langsung diomongin sekali langsung, nggak bisa. Oh, apakah ada kerahasiaan siapa tahu gitu? Nggak ada. Ada Pengen nanya lagi nih. Cuma misteri yang bikin aja. Oh, misteri yang bikin aja. Mau nanya, udah berapa tahun untuk ngerjain ini dan kira-kira udah berapa chapter sih ini? Udah. Ini komik ini doang ada dari awal. Dulu aku sempat hiatus 3 tahun gitu nggak? Hiatus 3 tahun. Hiatus 3 tahun. Itu Terus untuk kemudian setelah itu jalan lagi. Hiatus tuh karena pasti itu, karena nggak ada supportnya. Nah, Support sistemnya nggak ada. capek lama-lama. support system tuh maksudnya gimana? Boleh? Duit. Ya mau semangat gimana dong? Iyalah pasti. Diakui nggak? Nggak. Enggak diakui. Kalau duit bukan support system. Support sih support. Iya, Maksudnya tuh gimana ya? Untuk diketahui orang tuh kayaknya gue sendiri gitu loh. Tapi Mbak Si ini pernah nggak merasakan benar-benar deadline webtoon official tuh bagaimana? Pernah Lebih ngerasain? mematikan mungkin daripada yang itunya aku. Pernah ngalamin? Dulu pernah aku bikin kayak semacam simulasi. Oh, jadi Jadi mencoba aku- sendiri ya? Nah, Nah, Aku praktekin untuk seminggu. Satu Jadi kan- chapter? Nah, satu chapter seminggu 30 sampai 60 ya. seperti berapa itu. panel itu? Ya itu 30 sampai 60. 60 panel dikerjain seorang diri berwarna mas. Seminggu, gokil ya? Situ nabi. Dulu gue sih nggak mau. Enggak. Normalnya begitu justru. Oh, emang segitu ya? Emang segitu. Standarnya segitu. Oh. Tapi mereka kan nggak mengerjakan sendiri. Ya. Mereka ada Mereka asisten. ya paling nggak line art, coloring itu semua mereka bisa-bisa. Bisa ya. Tapi tetap berat sih. Ini Berat. Berat. kita nggak akan nunjukin judul, tapi saya mau bacain ininya nih. Kalau gambar mata ini apa sih dia? Dia pelihat. Ya? Thumbnail. Apa Hah? nih? Ini mata ini. Gambar itu dilihat. Yang dilihat ya. Oh, iya. Jadi sudah dilihat garis miring dibaca 1,4 juta. 1,4 juta. Kemudian ini apanya sih follower ya? Kayak subscriber gitu ya, mungkin yang nge-sub. Nah yang nge-subs ya, Ya. saya takut salah nih. Yang nge-subs 37.209. Iya. Terus ini ratingnya berarti ya? Iya, ratingnya bagus loh itu. Bagus ini Pak, 9,78. Ini kalau saya ngelihat dari ini nggak akan tayang ya, tapi saya mau balik lagi ke page yang tadi ya, page yang tadi
Kalau yang ini nih yang kita lagi tunjukin ke para penonton kita. Khusus untuk chapter ini aja ini berapa lama, masih ingat nggak nih? 54 ini kan diatur. 54 ini page apa chapter 54 ini. Maksudnya berapa lamanya? Berapa lama Pengerjaan. pengerjaannya? Itu kebut-kebutan, itu aku sedikit kok itu panelnya. Panelnya sedikit ya, coba kita lihat. Oh, 2 minggu biasanya aku. ada putih. Terus. Oh, udah macan. Singa. Singa. Ada singa. Udah habis. Oh iya, sama satu lagi ini kan pengerjaan sendiri ya berarti. Iya, sendiri. Tools yang digunakan, Digi ya berarti ini kan Digi ya. Tools yang digunakan? Aku pakai Wacom Pentab dari zaman kuliah dulu. Wacom Pentab, berarti PC ya? Ya. Alatnya PC. Kalau untuk backgroundnya sendiri tadi ada background. Pakai aplikasinya? Pakai aplikasinya? ClipArt. Kalau gambarnya pakai Sai. Oh, Kalau misalnya background, efek segala macam pakai Photoshop, CSV, Clip Studio. Wah ini kalau udah pakai Photoshop tahu. Kan aku dari desain. Oh, dosen. Anak desain. Dosennya tua berarti ya. Ya kan kayak Photoshop. Oh ya, ini ada pertanyaan yang menggelitik sih sebenarnya. Saya ngelihatnya kan Mbak Si ini adalah pasti generasi muda yang di bawah. Iya. Kita sangat ya. Adik ya. Pak. Adik lah. Ya tadi kan bercerita ingin bertutur segala macam ya. Cuma kenapa harus media yang digunakan? Walaupun tadi udah dimentionnya karena media tulis kayak Wattpad segala macam dikit yang baca dulu. Kemudian kenapa memilih komik? Yang pertama nih untuk pertanyaan adalah kenapa milih komik sebagai media bertuturnya? Apakah karena lebih enak atau lebih fluid? Kedua, kenapa yang dipilih selain komik, maksudnya media komik adalah komik apa sih kita nyebutnya kalau webtoon ini? Komik webtoon, komik scroll, bukan komik cetak. Kenapa memilih medianya kayak gini? Media enggak, maksudnya platformnya tuh udah gak ada dong yang versi dulu sempat ada Reon ya. Reon ada. Ya, Sekarang pun aku Cosmic naruh juga. di Komik. Reon aku juga naruh tuh. Komik. Sempat terbit? Naruh. Enggak official. Komik juga ada. Cuma ada ditaruh di Reonits, aku pernah taruh situ. Oh. Tapi lebih menikmati mana? Iya. Membuat Bebas komik ini, ya. Bebas Lebih enak yang turun ke bawah begini, scroll. Kalau sebenarnya secara enakan ini. Sebabnya kotak-kotak itu kan jadi. Kalau misalnya komik yang kertas itu kan yang biasa yang normal dia susunan panelnya tuh sebenarnya lebih artistik. Lebih indah dilihat loh. Kalau ini cuma kotak-kotak. Kalau misalnya yang ini kan fantasi ya. Kalau fantasi tuh biasanya emang ininya panelnya kotak-kotak gitu ya. Kalau misalnya dia romance lebih bagus. Dia kadang-kadang dibungain. Nah, itu aku nggak ngerti tuh. Cuma ya tapi gitu juga, satu halaman satu. Emang buat di HP kan. Emang buat di HP ya. Jadi satu gambar satu. Kadang-kadang tuh satu layar HP isinya muka orang doang gitu. Ya sebenarnya ini sih menggelitik juga karena saya pribadi kan ya pernah menyinggung yang namanya webtoon kan sesekali 2 kali doang. Ini tadi saya ngelihat itu udah yang di post itu sebenarnya ini banyak banget kita ngelihat. Ini nggak kasih ngomongin ya, cuma ini itu untuk komiknya Mbak Si sendiri aja udah berarti ini kalau ngelihat ini aja udah 104 kali upload 104 walaupun dipotong-potong ya, tadi menurut pengakuannya adalah dipotong-potong, tapi 104 ini menurut saya pribadi ini bukan jumlah yang sedikit. Iya, pertanyaan saya, nggak ada duitnya ya kan, nggak ada duitnya, support sistemnya juga tadi nggak, tadi menurut pengakuannya juga belum gitu. Kok bertahan sampai segini nih 104, banyak loh. Banyak. Bisa passion. Saya bikin ini sampai keluar dari pekerjaan saya. Hah? Ini beneran nggak boleh di-mention nih, waduh, sampai keluar dari pekerjaan. Boleh, maksudnya nggak boleh di-mention judulnya. Iya, kita nggak akan tayangin tadi, adalah kita balik lagi supaya bisa dilihat adalah 54 lagi ya. Ya itu coba ceritain deh, kenapa kok akhirnya memilih keluar dari pekerjaan demi sebuah webtoon yang Ya itu mungkin kayak egoisan saya sendiri aja.
saya mau bikin cerita. Sebabnya dulu kalau misalnya ini buat tambahan nih, kalau misalnya lagi stuck, lagi butuh brainstorming gitu, keluar rumah jalan-jalan naik apa gitu suka lewat sendiri ini Ceritanya yang harus idenya digambar ya. naik angkot ada orang lagi jalan bawa apa gitu pikiran, terus kadang-kadang aduh gatel nih pengen bikin cerita, ya udah aku ya nekat lah. Waktu itu sempet nabungin kan, habis uang dari kerjaan itu gajinya disimpan buat ya itu buat hidup selama bikin ini. Oh. Dan sekarang bekerja lagi? Sekarang aku bikin commission aja. Oh. Jadi penghasilannya dari commission? Dari commission, dari art lah ya ibaratnya. Dari art. Ini saya nggak pernah ngelakuin tindakan senekat itu sih. Berhenti bekerja demi komik yang nggak ada. Iya, maksudnya gimana ya? Mungkin kesannya kan kayak gila gitu ya. Saya kan nggak punya ini tanggungan, cuma saya sendiri. Ayo Pak. Dulu saya enggak, tetap nggak punya tanggungan, tetap enggak. Ini sih luar biasa sekali sih, maksudnya. Ya udah deh, gue pengen ngomik, gue nggak kerja dulu. Kadang cowok kalah keberaniannya sama seorang wanita ya. Iya. Nggak semua Nggak cowok. semua. Gitu. Nggak semua. Terus orang tua pada saat itu? Menentang atau bagaimana? Kalau nyokap, ya aku waktu itu sempat agak dramatis sih. Aku nangis sama nyokap. Kalau bokap nggak boleh otomatis. Sama bokap nggak boleh. Mau ngapain kamu bikin komik? Apaan gitu? Gitu lah tahu deh. Nah terus kalau sama nyokap tahu lah aku orangnya beneran pengen nih gitu loh. Waktu itu aku sempat nangis. Bilangnya, ya aku bilang aja nggak betah gitu. Padahal saya pengen bikin cerita itu. Dulu bekerja di kantor bagian apa? Kan dunia desain. Dunia desain. Aku 2 kali sih ada yang desain, tapi yang terakhir ini aku admin di TKA. Di TKA, tenaga kerja asing. Oh, tenaga kerja asing. Itu sosmed apa admin? Enggak, admin ngurus keperluan surat-surat mereka aja. Tapi dari bekerja itu ada waktu luang untuk masih untuk ngomong? Nggak ada justru. Kita di Jakarta, kecuali kalau misalnya kita di Bandung atau mungkin yang lebih manusiawi lah macetnya. Ini kalau misalnya kayak gini kan aku posisinya di Jakarta Selatan kerjaannya. Dari sini ke sono aja berangkat jam 6 sampai sono jam 8. Pulangnya jam berapa? Gak bakal sempet pulang bikin Tua di jalan. Tua di jalan. Ya. Jadi ini lagi hiatus dulu atau mungkin kepikiran gue resign aja apakah akan mempertahankan pekerjaan atau dilemanya ngelanjutin komik karena Tapi kalau udah sampai seperti ini harus ditamatin loh. Harusnya. Kalau umur saya cukup panjang itu. Sama ini penasaran sih. Pengen ngobrol, pengen nanya yang agak-agak next level. Yang membakar semangat kenapa tetap ngomik maksudnya sekarang di detik ini. Saya sayang sama itu orang-orangnya. Sayang sama karakter ciptaannya, Mas. Terus ceritanya, Cinta. udah aku bilang itu ceritanya aku mau menyampaikan cerita itu. Jadi bukan masalah, wah ada cowok ganteng jalan-jalan, bukan. Cerita aku bukan itu. Ada sesuatu yang aku mau sampaikan di cerita itu. Udah kadung jatuh cinta sama sama karakter yang maksudnya saya juga salah satu yang Sayang lah, namanya kan anak, Osi kan kayak anak kita. agak sepakat sih. Iya. Ya, agak sepakat. Ada ini nggak ketika baca komentar gitu yang juga dari para pembacanya yang bikin semangatnya jadi lebih Pertamanya ada, lama-lama enggak. lama-lama nggak pengaruh ya? Dia memang lebih ke ini, Mas, apa namanya? Passion. Iya, passion. Agak susah sih memang kalau Mungkin kalau cowok tuh kayak begini gimana ya? ini sih menarik banget. Oh, Iya, makanya kita dapat insight yang beda gitu. Insight dari yang kita beda. juga. Kenapa bedanya gimana? Kalau cowok kenapa? kayak Kalau cowok ini kayak misalnya kalau nonton kalibrasi komik yang pertama nih ya, curhatnya itu, wah, gue juga butuh teman hidup, gue pengen punya keturunan, pengen berkeluarga, pengen kalau tua nanti ada yang nemenin ngobrol, begitu. laki ya. Kan gue kagak bisa ngomik terus, kagak ada duitnya. Terus anak istri gue makanin gimana? Makanya sambilan buka komisian aku. Nah, sorry, Tapi kan itu tidak menjamin kepastian ketika kayak kita kerja di sebuah perusahaan gitu ya, loh. nggak nutup sih.
Ya tapi ya lumayan loh kalau misalnya dolar. Iya. Masih bisa ngerjain commission tapi. Bisa, makanya dia update cuma 2 minggu sekali dan sedikit-sedikit, makanya aku bilang paneling aku sedikit, pas-pasan aja mana yang aku kuat sampai mana gitu aja. Tapi komiknya jalan. Nah kemarin ada kebetulan klien minta dia bikin komik, aku nggak kuat, akhirnya dia yang hiatus. Sedih sih, kasihan, cuma ya udahlah. Iya, jadi kita sambil ngobrol, misalnya kita emang di kalibrasi komik ini pengen ngobrol. Iya. Kita dapat insight yang Insight-nya beda banget ketika gimana sih seorang, ini kita gak nyebut gimana jenis kelamin ya, perempuan ngomik itu beda banget sama laki ngomik. Aku punya teman komik yang lebih profesional walaupun dia indie, dia lebih cenderung sama bapak-bapak. Bapak-bapak lu. Kami adalah Apa dong? bener om. Iya gimana Ya, coba. Cenderung seperti kami itu bagaimana? Iya, oriented sama Money. Ya. Iya. Emang sayanya aja gitu, cuma ini dilanjutin karena aku pengen. Sebenarnya enggak juga. Tetap ada keinginan dari kita, saya maupun Mas Widi itu tetap ada keinginan untuk bikin komik sendiri, tetap ada. Mas Widi pun sampai sekarang masih bikin komik. Cuma kita tetap kagum gitu loh sama progres kamu gitu loh. Progresnya Mbak Sini nih untuk bisa 2 minggu sekali. Kita mungkin nggak 2 minggu sekali ya. Oh kacau. Enggak, kadang sekarang nih, ini sekarang karena pekerjaan juga udah mulai lebih tinggi, bisa seminggu 1 halaman sekarang, karena saya masih tadi ya, seminggu sehalaman. Sekarang progresnya jelek banget, buruk banget. Karena ya itu tadi, kita ada pekerjaan, terus kemudian udah mulai nganggap bahwa komik, mungkin karena udah tua juga ya, jadi komik entar dulu akhirnya terbengkalai juga. Mudah-mudahan sekarang bisa gerak lagi karena ngelihat ini yang muda aja segini loh. Ada yang lebih parah loh, semangat banget, aku aja sampai salut. Tapi mereka emang dapat ini sih, dapat part-part itu masih ada. Masih receh masih dapat mereka. Iya dibilang receh juga nggak receh ya. Ini sistem webtoon. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa. Sistem ini dia ada AdSense kan. Jadi semakin banyak traffic orang yang baca, mereka dapat uang walaupun nggak official. Sekarang bisa begitu ya? Ada. Dapat nggak kamu? Walaupun sekarang udah di luar negeri udah dipotong katanya. Nah kamu udah dapat belum? Aku enggak, ya aku update-nya sesuka hati gitu. Oh. Ini sayang banget ya di episode ini kita pengen sebenarnya ngasih tahu judulnya. Iya, karena kita sayang banget karena komiknya juga nggak jelek gitu loh. Komiknya nggak jelek, terus cerita di baliknya juga luar biasa. Masih muda tapi bikin berani ambil keputusan lu berhenti bekerja, meneruskan sebuah proyek pribadi itu kan nggak gampang. Aku masih inget deh pertama kali aku naruh komik ini, pertama kali sehari itu yang aku nggak bisa yang baru belajar gambar banget itu, naruh situ deg-degan, ada orang satu baca langsung muter-muterin rumah. Seneng banget ya. Senengnya. Iya kita merasakan itu yang mungkin. Tapi lama-lama jadi biasa kan. Lama-lama tertekan. Mbak Sini kurang ajar nih karena saya tuh sampai sekarang masih seneng gitu ya. Tapi ya begitu. Oh iya nih episode jadi Mbak Sini selain sebagai komikus wanita pertama yang kita undang, ini juga di kalibrasi komik ini juga kita punya bukan sistem ya, mungkin punya segmen baru nih. Jadi kita pengen ini sebenarnya Mas Arwanto nih idenya nih, bahwa setiap kalibrasi komik pengennya di ending itu ngasih tahu gimana sih. Saya bukan bilang jadi komikus yang bener ya, gimana sih tipsnya supaya bertahan di industri ini, supaya jadi komikus garis miring ilustrator garis miring penggiat commission yang bener tuh gimana tipsnya. Tapi sebelum dijawab ada satu pertanyaan lagi. Setelah webtoon ini, walaupun tadi ini mah panjang nih ceritanya, punya visi nggak bahwa yang tadi yang narkosi yang kamu ciptain, karakter yang kamu ciptain, komik yang kamu ciptain, pindah media nggak? Ada kepengenan apa nggak dari karakter-karakter yang kamu ciptain apa? Merchandise aku paling mentok. Kalau misalnya enggak bikin komik-komik kecil yang di print gitu kan ada tuh. Sorry nanya, jadi lebar nih. Ikut CF kemarin? Coba. Oh, why?
Ini Aku bukan ke situ arahnya. baru kali ini ada, biasanya orang pada senang ikut CF ya. Ini jadi Udah aku bilang aku dari Normi. Bukan nggak ngerti apa-apa tentang. tapi dari oke. Ada keinginan buat ada mini komik, merch Ya. dari Untuk promosi segala macam itu emang CF itu paling bagus sih untuk memperkenalkan lah seri yang kita punya. Apalagi indie kan. Kemarin aku dengar dari teman katanya mana nih kok nggak ada barang-barang yang indie. Mereka malah nyariin karena Terlalu jauh kalau CF. Nih pertanyaannya, kalau aku punya pertanyaan, seandainya Webtoon menawarkan, yuk Mbak Si gabung dengan kita jadi official, berani nggak? 30-70. 30-nya ya. 30-nya enggak, 70-nya iya. Oh. Sebabnya aku komik ini ada pro kontra juga. yaitu Karena tidak mau editorialin. Ya, itu pertama. Atau kedua? Yang kedua pasti dibawa ke yang marketable. Aku nggak suka itu. Oh. Idealis sekali ya. Gokil ya. Kangen sama Mbak Si, ada orang kayak begini, ada begini. Ketiga, ada. masalah jadwal, schedule. Kalau masalah jadwal aku rasa bisa sih. Bisa, tetap dikejar ya? Dikit bisa lah. Bisa ya. Gokil sih. Gila ya. Ini buat para sobat sama sohib komik yang lagi nonton, nggak semua begini loh. nggak semua komikus pengen kita nyebutnya dalam tanda Sebenarnya petik ya. banyak loh. Hah? Aku punya teman official, Hah? mereka bikin set juga sebenarnya begitu. Cuma karena ya terjebak. Kalau misalnya mereka mundur, komiknya nggak boleh diterbitkan tempat lain. Kalau mereka maju, komiknya harus ngikutin editor. Mereka tuh dilema sebenarnya. Makanya kemarin aku pikir, loh kayaknya mungkin mereka anteng-anteng aja kan udah dapat jadwal, udah dapat income, kan mereka udah stabil gitu ibaratnya ya. Tapi ternyata nggak sengaja kemarin itu ada omongan-omongan, gue sebenarnya maunya kayak gini nih. Sedih juga dengarnya. Terus satu pertanyaan lagi ya. Iya. Satu lagi sebelum Iya, kita iya. closing. Menurut Mbak Si, editor penting Atau tidak dalam sebuah komik. Ya kalau misalnya masalah penting lah. Penting dong kalau misalnya editor nggak bekerja ntar seri nggak laku tutup. Iya. Ya kan? Tapi Mbak Si senang di editor. Ya itu tadi kan ini ya. 70%. 30-70. Oke. Mungkin kalau ketemu editor yang sevisi, mungkin jalan ya. Aku mikirnya dunia kita komik ini lama-lama nyerempet jadi kayak apa itu namanya sinetron TV loh. Oh. Ya kan? Karena ceritanya sudah marketnya ke sana ya. Nah pasti yang yang dibaca. diikutin market, udah nggak ada kreativitas lagi. Agak setuju ya karena banyak saya nggak tahu nyebutin kalau dari generasi Mbak Si apa kalau saya kan nyebutnya serial cantik ya banyak di web. Tahu nggak serial cantik? Tahu lah, Tahu aku ya? nggak jauh-jauh sama bapak-bapak ini. Berarti tahu. Jauh, saya yakin saya. Aduh. Nanti kita nanti Off the record ya. ya nanti ya. Jangan sekarang. Terakhir sekarang kita Tadi terakhir. Oke, ini terakhir beneran. Segmen terakhir adalah boleh dong di tipis-tipis kasih tahu buat gimana sih jadi komikus yang menurut Mbak Si ini bener tipsnya. Oh, stabil. Apa itu namanya? Rajin, bukan apa namanya? Konsisten. Konsisten tuh harus banget kalau misalnya komikus mau lagi jungkir balik, aduh ini komik gue jelek banget lagi kayak gitu pun tetap mesti dijalanin. Komiknya masih tetap jalan walaupun kita ngomongin aduh apaan sih ini. Ini udah ini episode ke-11 sudah 2 orang yang bilang Konsisten. Kita Mau lihat. jelek apapun mesti tetap jalan komiknya. Konsisten penting. Is gokil sih. Biasanya orang jelek, ini maaf ya. Biasanya jelek. Gue salah satu sih yang jelek. Aduh, enggak dulu deh. Ya sama aku juga. Aku punya Tapi dua kalau pertanyaan. jalan, Terbit. Aku punya 2 pertanyaan. You only live once. Boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan. Terakhir habis itu. Iya, kita terakhir. Ya. 2 pertanyaan, 1 permintaan. Ya. Permintaannya apa dulu ini? Nah, pertanyaan pertama, dengan keadaan sekarang yang udah istilahnya melepaskan pekerjaan normal menjadi seorang ilustrator ya, commission beginian, secara nilainya
kan fluktuatif ya. Kadang bisa lebih besar dari gaji UMR Jakarta misalnya. Kadang bisa lebih kecil. Ada rasa untuk ingin kembali nggak Kemana? ke pekerjaan formal gitu lah? Enggak. Secara pribadi aku emang gak cocok sih. Hei, sobat sama sobat komik, jawabnya cepat loh. Iya. Enggak pakai mikir. Pertanyaan kedua. Udah pernah nonton YouTube kami Kalibrasi Komik? Udah. Udah subscribe? Belum. Belum. Boleh dong permintaan terakhir. Like lupa Coba. bisa subscribe. Coba bukain dong. Soalnya spesial nih. Kita udah Ya jangan bilang. Spesial. kita udah Kita udah 99. enggak. 99. Udah tembus kalau nggak salah. Ih, kita 99. 99 apa? Subscriber. Oh, lupa. Permintaannya nih, subscribe dong 1 biar 100. Ya 100. Sempat 100, Mas. Hah? Sempat 100. Oh, berarti ada yang Ada unsubscribe. yang subscribe. Siapa Siapa itu yang unsubscribe? unsubscribe? Berani ya. Saya baru mau ngomong di episode ini, Mbak Si, Mas Arwanto, ke kita baru tadi. Saya mau ngomong kalau hari ini tuh sebenarnya kayaknya 2-3 hari kemarin udah cepet. Oh iya. Iya, berarti ada yang unsubscribe. Tapi itu masalah itu juga berat tuh kalau misalnya bikin komik indie di web tuh. Oh. Kita setengah mati nyari orang, Hah? dapatnya 1, 2, 3. Kita Kita tunggu ya, 100 saya subscribe. santai sedikit hilangnya ininya banyak. Oh iya, karena tidak konsisten itu. Bukan itu juga. Jadi jumlah orang subscribe unsubscribe itu sebenarnya stabil. Orang keluar masuk enggak. itu stabil. Makanya ketika kamu tidak konsisten masukin karya, Ya enggak. Mungkin mereka- enggak imbang, bukan enggak imbang. iya, kan nanti orang males deh gua unsubscribe Nah, mungkin kan ada kemungkinan itu karena tidak konsisten. Pokoknya bukan karena itu, masalah orang keluar masuk itu pasti ada. Yes. Weh. Terima kasih. Tadi udah Mbak Si juga udah ngasih input banyak banget. Terima kasih banget untuk subscribe-nya. sama para Kedatangannya ke tempat kami. sobat sama sobat komik tadi konsisten tuh, woi. Konsisten penting. Konsisten penting. Konsisten penting ya. Kalau misalnya sekali aja gak konsisten, yang berkurang lebih banyak daripada yang datang waktu kita setengah mati ngupdate. Iya. Dengerin. Dengar nggak? Malu. Konsisten, masih muda konsisten ya. Iya. Oke, terima kasih para Terima kasih. sobat sama sobat komik. Kita di episode ke-11. Tetap. Kita harus pakai jargon kita berarti ya. Iya. Jangan jadi komikus.